Jadi sisi tindakannya itu bakalan ditarik mana ya, dibatalkan cancel. Maksudnya one at a time gitu ya, maksudnya kayak benar-benar yang jarang terjadi. Kalau kayak gitu biasanya yang pertama nggak mungkin dibalikin, bakal ditahan sama logistiknya di tempat tertentu. Misalkan yang terjadi waktu itu Riau kebakaran hutan, itu jadi asapnya luar biasa, jadi layar parcel tuh nggak bisa lewat. Kita pakai layar parcel gitu. Yang terjadi dia tetap simpen di hubnya di Palembang, dan dia pakai jalur darat. Kalau darat nggak bisa, kita tunggu sampai semua bisa baru kita sampaikan gitu. Cuma biasanya di saat itu tim CS kita, customer service kita juga telepon Meta dan teman-teman satu-satu yang kehambat ini ada bencana gimana, mau tetap diturusin tapi mohon maaf agak terlambat atau mau di cancel aja. Kalau mau di cancel ya dibalikin, kalau mau ditahan ya udah tunggu dulu gitu. Karena itu di luar kontrol kita juga sih. Oke, itu satu. Ya, yang kedua sebelum yang ini yang di sini reguler, kita ada penanya dari online, boleh ya Pak ya? Boleh. Karena kan kita bisa secara online. Bisa ditampilkan dulu ya? Oh oke. Namanya dari Anggiat Denis. Pertanyaannya, meluncurkan toko online menjadi tantangan bagi usaha kecil yang seringkali mengalami kekurangan anggaran, staf, dan waktu. Tapi vendor e-commerce bisa membantu usaha kecil membuat dan mengelola sebuah toko online dengan relatif sederhana dan terjangkau. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yaitu ketika seseorang ingin membuat toko online melalui vendor e-commerce, seperti bagaimana saya mulai membangun toko online, kemudian bagaimana saya bisa menyesuaikan tampilan keseluruhan toko online, kemudian tipe sistem pembayaran apa yang harus saya gunakan, serta bagaimana saya membuat pelanggan tertarik. Dia mau buka toko online, Pak, nyanyi dari BNK. larangnya apa? Kenapa? Larangnya apa? Oh, dia nggak sebutkan. Terus dia nanya juga Pak satu, apa arti dari BNK itu sendiri? Waduh. Jadi pertanyaannya sangat general ya. Tadi mungkin ada dengar juga. Jadi bagaimana membuka toko online? Iya, membangun toko online tadi. Terus marketingnya gimana? Iya. Terus sistem pembayaran apa yang harus dia pakai? Yes, itu oke. Pertanyaan itu pertanyaan general yang hanya bisa dijawab kalau saya tahu mereka itu berjualan produk apa. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena tergantung kita jual produk apa, baru kita identifikasi target market kita itu siapa. Dari setelah tahu target marketnya, kita bisa tahu sistem pembayaran yang cocok itu apa. Terus marketing yang cocok itu apa? Saya ambil contoh di BNK, barang kita itu berbagai jenis harganya. Ada yang top harganya 99.000, 89.000, ada juga top harganya 899.000. Itu cukup berbeda ya, hampir 10 kali. Untuk barang-barang yang harganya 99.000, saya itu hanya marketing di Line sama Facebook. Kenapa? Karena audiens di situ itu kita sudah tes jauh lebih price sensitif dibandingkan audiens yang di mobile app. Sehingga kalau kita mikir untuk marketing, spending marketing saya yang 899.000 itu selalu saya taruh di app paling depan untuk orang-orang yang kita identifikasi sebagai high spender. Jadi untuk buka toko online dan nanti model bentuknya seperti apa, marketingnya nanti gimana, paymentnya gimana, tergantung sekali sama produk yang dia jual. Jadi produk apa yang Anda punya, terus kenapa Anda mau bikin produk itu? Apakah karena di market belum ada? Apa karena di market sudah ada tapi produk Anda lebih baik? Apa karena produk yang di market sudah ada sama dengan produk Anda tapi servisnya jauh lebih baik? Baru setelah itu target market Anda siapa? Apakah middle class? Apakah female? Apakah male? Kalau female umur berapa sampai berapa? Di daerah mana? Lalu kita baru figure out paymentnya bakal seperti apa. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau iya. Cukup sih Pak, memegang tangan kamera. Kalau follow up bisa ke email juga. Oh iya, nanti ada email Bapak ya. Karena saya rasa harus contextual ya. Iya. Sama arti dari BNK tadi. Nah, itu kita nggak bisa jawab karena benar-benar nggak ada artinya sebenarnya. Oke. Ini foundernya benar-benar kreatif. Jadi basically cari nama yang catchy enough, tapi fashion centric gitu, mudah diingat gitu, dan beda dari yang lain.
pasti banyak banget yang mikir BeriBNK itu tadinya dari perusahaan asing kan. Banyak yang bilang BeriBNK itu kayak merek kayak Bershka gitu, yang namanya aneh-aneh. Enggak, kita sebenarnya dari Indonesia. Walaupun sekarang kita udah lebih banyak dimiliki asing, cuma tetap perusahaan Indonesia. Dari atas sampai bawah kita semua orang Indonesia semua. Oke, yang pertanyaan berikutnya. Ya, dari nomor 2. Mau sebutkan nama ya? Nama saya Fali, jurusan IBM. Sebelumnya saya ingin memberikan anggaplah BeriBNK bikin kayak JNE Express. Jadi namanya BeriBNK Express lah. Jadi BeriBNK Express ini bikin barang nih, kirim baju ke customer. Nah, hari pertama, BeriBNK Express pakai 1 kurir. Dan kurir itu udah lumayan terakhir sih sebenarnya. Dia naik pakai motor, tau-taunya kantongnya bolong pas tengah jalan. Kantongnya bolong? Kantong yang buat naruh baju bolong, karena saking banyak. Oke lah, dia balik ke kantor BeriBNK. Lalu hari kedua, BeriBNK kirim lagi nih kurir yang kedua. Kirim lagi kurir yang kedua. Ini tadinya itu dia habis orang geng motor. Nah, pas di jalan kecil dia 100 km per jam ke terus baliklah dia ke kantor BeriBNK. Lalu hari ketiga BeriBNK ngirim lagi kurir ketiga. Nah, kebetulan kurir ini dia lewat jalan-jalan kecil, terus di mana ada ceweknya suka nyambung di situ. Dilihat bajunya bagus sih, langsung dibawa kabur, kemalingan. Balik lagi kurirnya ke kantor. Pas hari yang ketiga juga, BeriBNK telepon oleh customer-nya. Waduh, ini nggak nyampe-nyampe nih, gimana sih BeriBNK? Terus udah tuh marah-marah, terus akhirnya udah dibatalin aja, pesan gitu, atau minta uang kembali, pokoknya dia marah-marah. Nah, kira-kira BeriBNK bagaimana menghadapi hal seperti ini? Padahal sebenarnya masalahnya sih simple gitu. Oke, thank you. Jadi saya nggak tahu semuanya dengar nggak tadi? Istilahnya kalau ada kecelakaan di jalan berkali-kali barangnya hilang, entah kecelakaan, jatuh atau dimalingin, BeriBNK gimana? Ada 2 sebenarnya. Pertama, kita pakai insurance. Jadi di setiap logistik yang kita pakai itu selalu ada biaya insurance. Jadi kalau barangnya hilang atau bahkan bukan hilang tapi rusak, misalkan dulu ada watch, jam, itu harga 3 juta, jalan terus jatuh. Ketika customer buka itu udah rusak. Itu ada insurance-nya, biasanya diganti sama dengan harga retail. Dan logistik-logistik seperti JX itu mau semua. Itu satu. Yang kedua, gimana kita bisa tahu kalau mereka nggak lapor kan? Itu yang tadi saya coba jelasin juga ke Meta, kita ada tim yang setiap hari itu nge-tracking terus. Jadi dia itu, misalnya setiap hari kita order sekitar 2.500 sampai 3.000 order kan. Dia itu selalu nge-track mana statusnya sudah delivered, mana yang belum. Jadi setiap hari itu kita ada kayak traffic light, atau traffic light ya, merah, kuning, hijau. Jadi dari order 6.000 ini dalam 2 hari terakhir, mana yang sudah hijau, mana yang masih kuning, mana yang merah. Yang merah artinya harusnya dia udah nyampe tapi belum nyampe. Jadi masing-masing order ini udah ada algoritmanya palu 6 hari gitu. Begitu udah 5 hari belum deliver juga itu udah kuning. Begitu 6 kuning, begitu 7 merah. Nah yang merah ini kita langsung follow up ke JX-nya, ke JRI-nya dan sebagainya. Jadi moga-moga kalau terjadi sesuatu pun, hopefully mereka juga lapor kita. Kalau nggak kita identifikasinya pakai kalau udah merah ini ada apa nih, kalau nggak kuning ini ada apa gitu sih. Udah pernah kejadian kecelakaan. Jadi rusak semua, bukan hilang sih, rusak. Kira-kira menjawab ya? Oke. Yang ketiga tadi di sana ya? Nama saya Venesia, saya dari jurusan IBM. Saya mau nanya, buat BeriBNK sendiri tuh customer service-nya tuh ada trainingnya dulu atau enggak sih? Soalnya tuh saya pernah ada pengalaman, jadi saya tuh pernah nelfon customer service BeriBNK tuh customer-nya tuh sama sekali nggak ramah gitu. Terus juga
ya gitu apa marah-marah nggak jelas, padahal tuh saya ngomongnya juga yang santai-santai aja. Terus gimana sih maksudnya udah kayak gitu, terus customer service-nya tuh kan saya udah ngubungin, biasanya kan katanya tadi dikabarin balik, tapi tuh saya sama sekali nggak dikabarin balik, justru saya telepon-teleponin terus tapi kayak nggak ada jawabannya gitu. Itu masalah pembelian itu. Jadi saya tuh mau balikin duit, tapi duit kata customer service-nya sama yang ada di store itu beda. Jadi saya udah datang ke BD Bank Store-nya tuh ngomongnya A, saya telepon ngomongnya B, jadi duit saya ya nggak balik-balik. Jadi masalahnya apa? Jadi saya pesen tas melalui BD Bank online. Tapi saya tanya ke store-nya, tasnya itu kira-kira sampainya kapan, prosedurnya tuh kayak gimana. Yang di store-nya tuh bilang katanya 3 atau 4 hari juga udah sampai kok di rumah. Jadi saya datang ke store-nya di Samarekon. Terus rumah saya di Karawaci. Terus udah sampai 2 minggu apa 3 minggu saya pesan di online, itu nggak nyampe-nyampe, nggak datang-datang. Di toko ya? Enggak, saya tuh mesennya melalui online. Ya tapi di deliver ke rumah kamu atau ke toko? Ke rumah. Oh ke rumah, oke. Iya, terus akhirnya saya telepon itu customer service-nya, dia bilang katanya saya belum bayar, tapi saya udah bayar, dan itu kan udah ada bukti pembayarannya tuh yang harus saya kirim kan kalau melalui web. Nah itu enggak, nah makanya saya telepon, terus customer service-nya justru yang malah marah-marahin saya kayak dibilang ya itu kan harus menunggu bla 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 segala macam, tapi udah 3 minggu, ya udah akhirnya saya mau batalin, tapi ya gitu justru malah ya udah akhirnya saya datang ke store-nya lagi nanya ke mbak-mbaknya, oh iya itu dibatalin aja, nanti duitnya dibalikin kok, paling dibalikinnya pas hari kerja, paling 3-5 hari, nah itu 10 hari kemudian baru duit saya balik. Gitu sih. Jadi menurut saya pelayanan e-commerce dari BNK khususnya buat di customer service itu sih masih jelek ya, mungkin Namanya tadi siapa? Jadi boleh email saya. Jadi setiap hari kita ada 3.000 order. Jadi pasti ada 1-2 yang meleset. Cuma hopefully 2.968-nya nggak meleset gitu. Saya minta maaf kalau kami jadi 1 atau 2 itu. Jadi gini, ketika saya jadi customer dan ketika saya jadi businessman itu beda banget. Kalau saya businessman saya ketawa kayak gini. Tapi kalau saya ke customer di restorannya bisa kurang bagus, wah saya bisa luar biasa gitu. Artinya adalah kita mohon maaf nih, servisnya kurang baik gitu untuk Venesia, oke, untuk Venesia. Cuma saya ambil beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, customer service kita itu memang belum sempurna, kita harus akui. Tapi saya yakin di tempat lain juga belum sempurna juga. Kenapa bisa demikian? Karena company-company seperti Blibli, Traveloka itu justru benchmark sama customer service kita. Nah, kenapa bisa ada customer service yang kurang baik seperti yang Venesia you talk to? Karena yang pertama, mereka itu banyak dari outsource. Mereka itu pendapatannya jauh di bawah pendapatan yang akan kalian dapatkan ketika keluar dari sini. Di bawah UMR kadang-kadang. Yang mereka lakukan, mereka itu bangun jam 6, datang jam 7, pulang jam 7 malam, 12 jam. Sepanjang hari itu ngangkat telepon, baca email, isinya marah-marah semua customer-nya. Jadi saya walaupun saya mau marah sama mereka, tapi saya tahu mereka itu orang paling sabar di dunia. Kadang-kadang meledak juga, tapi sebelum kita menjadi agen itu sendiri, kadang-kadang kita nggak merasakan betapa susahnya jadi agen customer service. Tapi bukan berarti bahwa itu alasan bahwa mereka harus bisa marah-marah customer, itu salah sekali. Jadi mereka harus minta maaf ke Venesia. Cuma sebagai customer dan juga saya customer di Lazada dan lain, saya juga kalau mau marah-marah ke agen customer service itu, saya mikir kalau saya jadi mereka itu, saya udah dimaki-maki orang dari Medan sampai Papua gitu. Yang sehari-hari nggak ketemu tapi isinya umpatan semua gitu. Jadi kadang-kadang harus bersabar juga. Yang mungkin terjadi adalah dari kasus seperti Venesia ini, salah satunya ada yang tadi Venesia bayarnya bank transfer ya.
Oke, saya pengen banget telusuri apa yang terjadi sama order Venesia. Jadi kalau boleh nanti boleh email nggak ke danu@medibk.com, nomor ordernya aja, PO-nya aja.